dulu butuhnya kita memang ketemu orang, sekarang nggak ketemu orang pun nggak apa-apa, tetap bisa berasa happy karena ngelihat postingan temen, lihat hal-hal yang receh di media sosial. Dulu kan kita kalau nggak ngumpul nggak ngakak-ngakak, ya kan? Sekarang sendiri aja kita bisa ketawa-ketawa sendiri. Jadi saya nggak hafal ya tokohnya siapa, saya pernah baca, jadi memang dari tahun 60 itu sudah diprediksi, akan ada satu masa gitu ya, ketika human itu akan fokus pada kehidupan dia sendiri yang itu membuat dia semakin individual, seperti itu. Nah mungkin inilah masanya. Ada sebuah kasus nih ya, perempuan 65 tahun, coba bayangin, 65 tahun ya. Perempuan 65 tahun, kemudian dia baru ditinggal meninggal sama suaminya gitu ya. Dan dia bilang, saya tidak bisa meneteskan air mata sejak suaminya meninggal. Teman kata mereka, kita berjumpa lagi di podcast yang kesekian kalinya di platform kita di Kata Mereka. Dan di edisi podcast kali ini ada yang menarik nih. Jadi kalau kita melihat pemberitaan di 2025 sepanjang tahun kemarin dan kemudian kita sudah masuk di awal 2026, suka atau tidak suka, sosial media kita itu dibanjiri dengan cerita-cerita yang ya menurut saya sih sebetulnya antara menyedihkan dan agak-agak butuh sebetulnya penanganan-penanganan yang lebih presisi begitu ya, terkait dengan perilaku, terkait dengan kemudian kebiasaan, kemudian perubahan gaya hidup yang faktanya itu justru sebagian besar tidak bisa menerima. Maksudnya saya adalah lingkungan sekitarnya, tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang dalam konotasi bisa negatif, bisa positif. Nah, terlebih lagi kalau ada kaitannya dengan perempuan dan anak. Ini banyak sekali kasus-kasus bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ini malah lebih ngeri lagi. Ada penyimpangan-penyimpangan perilaku yang sebetulnya itu yang dimana kita tinggal di timur ini harusnya bisa menjadi sebuah pembahasan yang cukup dalam juga. Nah, ada teman saya yang hari ini sudah jauh-jauh datang ke studio kita di Kata Mereka, ada Mbak Nadia Atui. Halo, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya janjian sama Mbak Nadia ini dari tahun 2023. Aduh, sepuh sekali ya. Sepuh sekali sepertinya kita ini berdua ya. Apa kabar Mbak Nat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Dipanggilnya Mbak Nat begitu? Bebas aja, yang penting jangan tante-tante. Atau ibu gitu kali ya. Iya, mak-mak gitu. Mbak Nat, prolog saya tadi tidak bisa setajam host-host podcast yang lain. Karena saya merangkai kata-kata kalau terkait dengan psikologi ini agak-agak gimana gitu. Apalagi kalau Mbak Nadia yang memang berprofesi langsung sebagai seorang psikolog, tentu bukan hanya klien ya, tapi pasti membaca berita. Kemudian bagaimana hingar-bingar sosial media dengan banyak sekali isu-isu, bukan hanya di nasional saja tapi global, bahwa ada perubahan perilaku, penyimpangan dan lain sebagainya. Secara garis besar dulu saya Mbak Nat, kita ngobrol terkait dengan human aja dulu. Kita jangan spesifik ke laki-laki, perempuan atau anak-anak. As a human dulu gitu. Sebetulnya apa yang apakah ada pergeseran betul di akhir-akhir ini terkait dengan behavior atau terkait dengan apa ya? Karena teknologi juga berpengaruh kayaknya. Iya, itu jawabannya. Jadi memang setelah pandemi itu gitu ya, setelah pandemi berarti udah berapa tahun ini? Tahun ke-6 ya? Iya, tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 kita pandemi. Wow, berarti udah cukup mulai berasa lama ya. Itu tanpa disadari perilaku, kebutuhan manusia itu berubah gitu ya. Bayangin, sesederhana kalau dulu kita mau eksis gitu ya, mau aktualisasi diri gitu ya, kita butuh temen nongkrong, cerita, show something gitu ya. Setelah pandemi mungkin itu nggak terlalu relate. Walaupun masih banyak ya, orang nongkrong tuh masih banyak. Tapi artinya aktualisasi tidak perlu dijangkau dengan tatap wajah, tatap muka gitu ya. Dengan media aja udah terwakili gitu ya, ekspresi juga bisa terwakili. Artinya kan itu pergeseran kebutuhan sebenarnya. Ketika kita dulu butuhnya kita memang ketemu orang, sekarang nggak ketemu orang pun nggak apa-apa, tetap bisa berasa happy karena ngelihat postingan temen,
lihat hal-hal yang receh di media sosial. Dulu kan kita kalau nggak ngumpul nggak ngakak-ngakak, ya kan? Sekarang sendiri aja kita bisa ketawa-ketawa sendiri, gitu. Karena memang dulu ada yang kita perlu usahakan, kayak kita perlu ketemu, kita perlu konflik dulu sama temen untuk bisa satu circle. Sekarang mungkin tidak seperti itu. Berarti ngeri juga pengaruh sosial media. Pengaruh teknologi ya. Oh, pengaruh teknologi. Betul. Jatuhnya. Iya. Karena kan kalau ngomongin pengaruh, saya sih lebih suka bilangnya itu teknologi. Kenapa? Karena rentannya lebih banyak ya. Kalau sosial media part of teknologi, kan? Di situ ada game juga, ada sosial media, ada informasi gitu ya. Terus ada juga platform-platform dating, interaksi dan lain sebagainya. Dan itu semua terfasilitasi oleh teknologi yang dulunya ya. Kita kalau mau itu semua tuh kita harus keluar rumah dulu, di-link sama temen dulu, kadang-kadang dibetein temen. Tapi kita tetap aja usaha, ada tuh berusaha ngatasi konfliknya, gesekan tuh gimana, kita adepin, oh wajahnya udah kayak gini temen aku, ya udah deh aku pulang aja. Sekarang kan ngelihat temen nggak nge-like aja dia bisa, ya udah nggak apa-apa, nggak peduli. Atau bahkan kok aku ngepost foto kok yang like sedikit ya, itu menjadi suatu anxiety juga. Itu kan artinya pergeseran-pergeseran yang bisa kita rasakan dan itu kita mulai sejak pandemi. Kehilangan interaksi sosial, betul ya? Secara fisik. Kehilangan interaksi sosial secara fisik. Berarti kalau kita lihat pagi-pagi gitu, kalau kita berangkat kerja gitu masih ada bapak-bapak yang nongkrong di warkop, sebetulnya mereka bagus-bagus saja ya sebetulnya. Mereka masih menjalankan sesuai tahapan perkembangan dia gitu. Betul nggak kalau kita mereka kan? Iya betul kan? Kalau kita itu lucunya. Jadi sebetulnya yang dijelaskan Mbak Nadia itu betul, 100% betul, tapi ternyata karena kita di Surabaya katakanlah ya, di Surabaya setiap hari kita berangkat kerja, macet misalnya nih, kita nengok ke kiri ada warung-warungnya pun penuh dengan bapak-bapak yang mau berangkat kerja mampir dulu. Pertanyaanku, gimana? Ngapain di situ? Pakai ponsel. Oke, itu jawabannya. Oke. Bayangin sampai di situ, karena memang sebegitu menghipnotis kita gitu loh si gadget dan device kita itu. Karena begitu walaupun mereka terlihat ngumpul si bapak-bapak itu, ya mereka tetap dengan kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Pernah nggak sih nanya ke salah satu orang, Pak, kenapa sih kok nggak di rumah aja? Pasti nanti nggak gesekan sama istri, kok dibangun lapo-lapo, dia lagi cari pengen me time-nya si bapak. Wifi-nya belum bayar. Nah betul, di sana kopi nggak bisa banyak. Nah wifi-nya juga wifi gratis gitu ya. Terus kemudian harga yang terjangkau ya kan. Terus situasi semilir angin yang nggak bisa dibeli kalau di rumah, ngelihat istri kan dia jadi bete kan. Artinya itu sebenarnya masih oke, tapi kan ya balik-balik lagi mereka juga pegang device-nya masing-masing gitu ya. Masih mending daripada yang mungkin kalau saya sering tangani itu kan misalnya klien-klien remaja, dewasa yang 20-30 yang dia menutup diri di kamar, mengurung diri, lebih nyaman dengan dunianya dan lain sebagainya, itu cenderung memang lebih mengkhawatirkan. Oke, kita hold di situ dulu. Berarti kalau kita sudah mengarah ke klien nih, Mbak Nat, sudah bicara tentang klien, dengan gempuran teknologi yang begitu luar biasa, ada pergeseran juga nggak di Mbak Nadia sebagai seorang psikolog, bahwa dulu mungkin aku kuliah psikolog nggak ada itunya deh, nggak ada urusan sama teknologi perubahan ini, dan ternyata like or not, suka atau tidak suka, perubahan itu ternyata juga mengharuskan Mbak Nadia learning something new gitu. Bener nggak Mbak? Betul. Jadi saya nggak hafal ya tokohnya siapa, saya pernah baca, jadi memang dari tahun 60 itu sudah diprediksi akan ada satu masa gitu ya, ketika human itu akan fokus pada kehidupan dia sendiri yang itu membuat dia semakin individual seperti itu. Nah mungkin inilah masanya. Kalau sebagai psikolog mungkin lebih ke adaptasinya ya, memberikan layanan. Seperti kayak dulu orang mau ke psikolog kan harus lari jalan ke tempat, bikin appointment dan lain sebagainya. Sekarang mau ke psikolog ya tinggal bikin janjian by WA, bisa online, bisa juga datang gitu ya, bisa online chat, bisa by Zoom, by platform yang menyediakan gitu ya, dan konseling bisa dilakukan. Artinya pasien psikologi ini bukan pasien seperti orang sakit yang lain yang nanti bisa ditunggu nih dokternya, bisa dikasih obat pereda dulu gitu ya. Kadang-kadang hari ini dia butuh psikolog, besok belum tentu. Hari ini full of stress, tapi besok ketika dia udah bisa merilis stresnya sendiri atau mungkin udah apa yang terjadi dengan dia, besok nggak butuh lagi. Nah kadang-kadang
ketika hal yang dia bisa lakukan itu positif, kayak misalnya nih, oh ternyata psikolognya nggak bisa nih hari ini, ya udah deh, aku ngobrol sama teman aku yang biasanya aku cerita, selesai dong. Paling nggak masalah nggak selesai tapi rilis dong, ya kan. Banyak juga yang dia nggak ada teman ngobrol. Akhirnya, apa yang dia lakukan? Pertama pasti self harm dan self destructive. Ya, misalnya ya self harm ya macam-macam. Ada yang benturin kepala, ada yang apa Ya, nyilet-nyilet mencoba tangan ya, menyilet-nyilet pergelangan betul dan tangan. lain sebagainya sampai dia merasa cukup sakit dan pikirannya nggak pengalihkan Pengalihan pikiran ke pikirannya hanya ke sakitnya. tangan betul ke fisiknya dan dia merasa cukup besoknya kalau dia oh nggak apa-apa ya udah dia nggak ke psikolog. Justru hal ini menjadi hal yang positif ketika teknologi itu masuk ke dalam dunia psikologi ya kita jadi lebih bisa menangani klien yang membutuhkan dengan lebih cepat seperti itu. Lebih ke negatif atau positif sih, Mbak? Harusnya positif dong, harusnya positif. Tapi kenyataannya kita Ada negatifnya yang memang akhirnya 2 tahun terakhir ini sangat intens adalah jadi klien-kliennya itu jadi pinter. Pinter apa? Pinter self diagnose. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang udah yang datang itu dia bilang, "Bu, saya bipolar tipe ini," gitu ya. Terus kemudian saya didiagnosa siapa? "Iya, saya udah nyocokin, Bu, saya udah kayak gini." Waduh, lumayan ya, lumayan pinter juga dia nyocokin sampai dia tahu klasifikasi tingkat yang dia alami dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadikan orang-orang ini menjadi self diagnose. Seperti istri-istri nih yang sering bilang bahwa suamiku NPD, ya kan? Dan itu tuh bener-bener banyak sekali. Karena apa? Karena kan mungkin ya kalau saya lihat laki-laki ini kan sorry to say ya, identik dengan ya carpe diem gitu ya, egois dengan nggak mau tahu gitu ya. Dan itu kan mungkin sesuai dengan karakter narcissistic personality disorder seperti ya dia punya maunya sendiri, kadang dia mencari sesuatu situasi untuk menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Sehingga dia bilang, oh suamiku ini NPD gitu ya. Nah, kadang-kadang sebagai psikolog kita harus tajam juga bahwa kalau itu memang diagnosa dari dirinya sendiri ya tetap kita perlu assess gitu ya. Karena yang namanya assessment mendiagnosa kan tidak bisa dengan satu tools gitu ya. Misalnya kita ngobrol, kita juga perlu tes. Kita juga perlu dapatkan data dari orang sekitar sehingga tahu nih penanganan yang tepat orangnya diapain. Seperti itu. Kebanyakan kliennya yang pernah ditangani Mbak Nat apa jenis kelaminnya lebih banyak ke perempuan atau? Sebenarnya jujur ya kalau psikolog ini banyak perempuannya karena yang lebih peka dengan rasa ini kan perempuan. Sebenarnya. Kalau laki-laki ada beberapa yang biasanya dia kooperatif, di-invite oleh istrinya, yuk kita konseling bareng, kita cari jalan tengah bareng, kita cari mediator gitu ya. Kita butuh point of view yang berbeda, ada tapi jarang sekali. Apa masalah yang sering mendominasi perempuan? Yang bukan hanya ditangani Mbak Nat ya, tapi yang ya cukup membuat Mbak Nat tergelitik dulu itu ada perubahan begini ya, begini kok ada masalah begini ya begitu. Apa Mbak? Kita kelahiran tahun berapa coba? Sama kayaknya deh. Sama ya, seumuran kita ya. Kita nggak bisa. Ini ngapain ya? Betulnya kok bahas-bahas umur Mbak Nat ini suka begitu ya? Psikolog tuh begitu kayak. Gimana lanjut. Aku mau ngomongnya gini sebenarnya ya, kita kan nggak boleh. Nanti ini sambil di-cut ya. Iya. Sebenarnya kan kita nggak boleh ngejudge ya, tapi iku lek zamanku biyen arek tawuran iku rada biasa ya. Iya. Artinya gini, kalau aku bilang bahwa sekarang masalah yang paling banyak itu adalah anak-anak ya, remaja atau ya 20-30 yang merasa cemas gitu ya. Cemas karena apa? Cemas karena nggak punya teman ya. Cemas karena ketakutan terhadap masa depan gitu ya. Cemas dan khawatir karena sikap orang tua, bahkan sikap orang lain, takut diputusin pacar, itu yang paling banyak. Pengaruh teknologi itu yang tadi akhirnya kan aku signifikan juga nggak ke case-case iya. Lebih ke negatifnya berarti? Iya, lebih ke memperkuat situasi itu menjadi valid. Oh, oke. Kebayang nggak? Oke. Ada sebuah kasus nih ya, perempuan 65 tahun. Coba bayangin, 65 tahun ya. Perempuan 65 tahun, kemudian dia baru meninggal sama suaminya gitu ya. Dan dia bilang, saya tidak bisa meneteskan air mata sejak suaminya meninggal gitu ya. Oke, berapa bulan Bu? Berapa lama? Belum tahun. Oke, ada apa? Ternyata dia udah tahu suaminya itu ada selingkuh gitu ya, ada selingkuh dan lain sebagainya. Pas meninggal, dia buka tuh berangkasnya, sudah kosong. Ya, nggak ada apa-apa. Terus dia pegang HP-nya, terus ada SMS masuk dari brand-brand ternama yang which is
dia nggak pernah beliin untuk istrinya gitu ya. Jadi kebayang ya tumpukan kekecewaan istri tadi ya, masih bisa dimaklumi ya sampai sini ya. Oke, masih bisa dimaklumi. Sampai suatu saat dia bilang bahwa saya itu kayak merasa baru sadar bahwa suami saya itu NPD. Oke. Kok bisa Bu? 65 tahun nih, dari mana? Si ibu itu nggak ada kerjaan di rumah, ya kan tiap hari scrolling media sosial. Dan dia muncullah di situ karakter laki-laki NPD. Setelah dia baca, bawahnya itu ada tulisan kalimat yang kayak gini. Kalau kamu hidup sama orang NPD, kamu sama dengan menyanyiakan hidupmu. Tiba-tiba dia sadar bahwa, kan pernikahan udah 45 tahun ya. Berarti aku selama ini menyanyiakan hidupku sama orang itu. Semakin dendam lah dia. Padahal ya kan? Yang bersangkutan udah meninggal. Udah nggak ada. Ibu orangnya udah di bawah tanah Ibu. Ibu mau apa? Gitu ya. Mungkin bisa nih dengan metode hipnoterapi nih, kita coba masuk ke alam bawah sadar, kita rilis, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik buat saya, kok si ibu ini bisa ya, kok bisa self-diagnose, bisa tahu ini, ya ternyata emang setiap hari dia scrolling. Apa pengaruhnya? Dia udah punya masalah, emang masalah real, suami selingkuh, itu kan real. Dia tambah lagi nih dengan kebiasaan habitnya. Habitnya yang terkait dengan teknologi ini kan buruk ya. Kalau anak muda mungkin rebahan ya. Apa yang dilakukan, dia scrolling aja terus. Sampai akhirnya dia memperkuat dan membuat emosi dia tuh makin lukanya makin dalam. Bayang ya, susah banget nih ngobatinnya yang satu-satu dulu. Lalu saya bilang gini ke anaknya, boleh kita ngobrol berdua? Terus saya nanya, ibumu aktivitasnya apa? Dia bawa sama anaknya. Terus dia bilang, ibu itu setelah ayah meninggal ya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Ya paling ya kalau lagi boring ya telepon-telepon gitu ya. Berarti apa di rumah yang dilakuin ya, pegang-pegang gadget ya kayak gitu lah ini gitu. Terus saya bilang gini, aku minta tolong ya, ibumu batasi penggunaan gadgetnya gitu ya. Pengen tahu apa yang terjadi, alihkan ke kayak, itu kan 65 tuh biasanya kayak arisan PKK kajian atau mau apalah nggak tahu. Itu pokoknya aktivitas yang ketemu dengan orang. Gitu ya. Dilakukan ternyata. Nah, saya dulu Pak tuh dapat sebulan, 2 bulan, dia bilang, anaknya yang bilang, dia mau bikin janji temu, kenapa? Terus dia bilang, oh enggak ini masalah saya, by the way di mana nih Ibu? Udah nggak apa-apa. Dan dia udah ke makam ayahnya, ke makam suaminya, nggak apa-apa. Loh, apanya nggak apa-apa? Iya, jadi si ibu tadi menuruti saran tadi, untuk nggak terlalu menggunakan media sosial. Terus dia udah mulai bikin arisan, dia ikut kaji, kan ada kayak arisan PKK gitu, dan akhirnya dia sama anaknya ke makam suaminya. Kalau ditanya apakah dia memaafkan, saya nggak tahu, saya nggak dapat data dan informasi itu. Tapi artinya, artinya memang benar, semuanya kita nih siapa sih yang baik-baik aja, kan kita juga nggak baik-baik aja ya. Tapi ketika device itu kita pegang, kita lihat, dan itu terus valid nih, kita nih kayak gini. Beneran nih, itu membuat kita tuh makin yakin bahwa dan nggak perlu tanya orang lain, hanya dari sekedar tulisan aja kita bisa meyakini bahwa oh ya bener nih. Gitu. Betul, seperti itu. Dan itu menguatkan kita kalau misalnya kita punya perasaan yang negatif makin negatif. Ada juga yang perasaannya makin positif dong, pasti ada. Ya seperti pisau bermata dua lah, ya kan? Yang dapat cuan luar biasa dari era digital ini juga luar biasanya banyak juga. Yang makin nggak terkontrol juga banyak juga. Gitu. Seperti itu. Ke perempuan, sepanjang yang Mbak Nat perhatikan, kan banyak banget kalau kita berseliweran di sosial media itu yang yang kemudian macam-macam lah, narasinya tuh macam-macam begitu. Yang menarik yang terakhir ini menarik banget menurut saya. Yang di Medan ada anak bunuh ibunya. Iya itu. Itu kan akhirnya ketahuan bahwa si anaknya kan hobinya main apa tuh? Game apa sih? Roblox. Satunya lagi, aduh lupa deh. Dia main game yang ada pembunuhannya itu. GTA. Nggak tahu ya. Iya, mungkin GTA. Ya. Nah itu si ibu yang cerewet, suka ngomel gitu ya, dan mungkin nggak pernah ngasih apresiasi apapun ke anaknya dalam bentuk ujian. Iya betul. Dan anaknya itu katanya waktu aku baca di satu media sosial, dia bilangnya sedang abis main game itu, dan dia kayak punya caranya kayak gini nih ngebunuh gitu loh, dan dibunuhlah ibunya. Kalau nggak salah itu di-uninstall sama ibunya. Kalau nggak salah marahnya dia itu karena gamenya di-uninstall. Iya, gitu deh. Di HP-nya, di HP-nya itu di-uninstall kalau nggak salah. Benar-benar. Terus dia marah, dia merekam
apa yang dia itu kemudian betul. Nah, itu kan itu gimana ya? Itu kok memang makanya aku bilang tuh perfect combo ya. Ya, itu kompleks banget. Dari sisi ibunya juga perlu dibenahi ya, kalau ibunya masih ada. Dari sisi anaknya juga, anak kan sebenarnya kalau udah masih segitu sih dampak dari pola asuh sih, Mas. Ya nggak bisa, kayak barusan nih sebelum saya berangkat ke sini ada kasus yang saya juga bingung nih menerjemahkannya gimana ya. Apa ini bingung gitu ya, seorang ibu gitu yang menangis-nangis bahwa anaknya nggak mau sekolah. Oh iya, kenapa Bu? Saya juga nggak tahu Bu, sudah masuk di sekolah A bayar 25 juta gitu ya. Terus anaknya minta pindah, masuk sekolah B udah bayar 15 juta minta pindah gitu ya. Yang penasaran nih ibunya kerja apa ya? Gitu kan penasaran gitu. Aku cuma menahan, terus dibilang terakhir sekarang anaknya mau berhenti nggak mau sekolah, ngelempar-lempar, kalau marah setiap hari beli barang COD-an, ibunya harus ngebayar dan lain sebagainya. Asuhnya gimana Bu? Boleh ceritain dari kecil kayak gimana anaknya? Oh anaknya tuh kecilnya tuh di sekolah senang, SD juga senang gitu. Terus kenapa ini Bu? Masalahnya apa? Dia bilang, saya memang salah, selalu menuruti keinginan anak saya. Jadilah, ya kamu create apa yang kamu lakukan, gitu. Terus gimana ini Bu? Gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, Ibu siap nggak berubah? Karena berubah itu merubah anak itu udah lumayan, merubah diri dulu, bisa nggak? Jawabannya apa? Anak perempuan satu Bu. Perempuan, anaknya juga perempuan. Terus saya bilang gini, terus dia bilang kan, Bu nanti dijadwalkan konselingnya rutin aja ya. Aku bilang nggak usah Bu, Ibu aja yang konseling rutin, anaknya nggak usah. Ayo Ibu kalau mau saya bikinkan program, siap kuat mentalnya, minta tolong anak kakak-kakaknya masih kooperatif, adaptif juga, masih dalam tanda kutip bisa diajak ngobrol, sama gitu juga, ya. Suami juga masih bisa, gitu ya. Ayo saya bikinkan program untuk ibu membenahi pola asuh supaya produknya nggak sampai gagal banget gitu loh, seperti itu. Itu kan sebenarnya gimana ya? Ini maksudnya di era yang sekarang gitu loh, masih ada juga ya ibu-ibu yang either permisif gitu ya, yaudahlah kamu minta apa daripada ribet aku kasih. Terus dia juga bilang, saya sebenarnya juga bukan kelebihan finansial, karena saya sandwich juga, saya harus menafkahi kakek neneknya. Terus berarti diupayakan betul sama dia, dapat dari mana uangnya? Hari ini ibu masih bisa nih, besok-besok ibu nih yang kena. Ya pinjol lah, ya utang teman lah. Kalau sudah nggak ada dan anaknya nggak dirubah, ya fatal juga. Betul. Masalahnya merubah itu kadang-kadang orang tuh kayak psikolog aja deh yuk. Dibenerin aja yuk. Ada dijadwalkan ya terapinya, nggak apa-apa nanti tiap hari apa jadwalnya saya antarkan saya. Loh nggak bisa kayak gitu. Oke. Berarti yang menarik nih Mbak Nana. Dari tadi kita ngobrol itu sebetulnya begini, kalau dari keluarga jangan melulu menyalahkan pasangan, karena belum tentu pasanganmu yang bermasalah, bisa jadi kamu yang bermasalah. Berkontribusi punya masalah. Berkontribusi juga punya masalah. Menimbulkan masalah. Atau misalnya karena buah hatinya A, B, C, D, E dan segala pergudangan banyak tumpuk tuh masalahnya, ini bukan anaknya, dia bisa jadi orang tuanya. Betul. Nah kalau yang belum menikah, ya kemudian dia merasa ada bermasalah dengan sekitarnya, belum tentu juga sekitarnya yang bikin masalah sama dia ya. Kemungkinan besar bisa jadi dari dirinya sendiri. Seperti itu. Sebenarnya kan gini ya, kalau kita dari kecil itu kan ego itu kan mulai kita tumbuhkan gitu ya. Mau diisi apa nih gitu ya. Kan banyak kayak anak kecil, aduh lucunya, cantiknya, gantengnya gitu ya. Itu kan dia udah masuk tuh ke dirinya. Oh aku cantik, aku ganteng. Nah, kita mau diisi apa? Pinter boleh, anak sopan, anak hebat boleh. Tergantung kalau ada orang tua yang ibaratnya kayak tanaman dikasih bibit ya udah dibiarin tumbuh, ada hujan dia tumbuh, ada panas dia tumbuh, tapi dia nggak pernah nih arahnya mau kemana, sehingga nanti kalau udah di usia-usia tertentu pasti deh hutang pengasuhan tuh nggak akan pernah nggak ada pasti. Hutang pengasuhan? Iya dong. Bagus banget. Pilihannya gitu. Setelah hutang pengasuhan daripada pinjol. Betul. Iya. Betul. Pengasuhan. Iya, jangan sampai kita nyusahin anak orang kalau udah nikah terus kita udah bikin anak yang bentuknya nggak jelas, terus nikah gitu secara fisik dia normal, tapi jiwa dan mentalnya dia nggak full gitu kan nyusahin juga tuh. Dan case-case itu masih banyak banget di negara kita ya. Di betul, yang tadi saya cerita tuh bahwa ada juga banyak laki-laki 30 tahun yang bingung nih, aku udah nikah, udah punya anak, kerjaan juga udah ada, tapi menikah ini apa ya? Maksudnya kok cuman ini, apa nih? Apa tujuannya nikah apa? Terus aku harus apa gitu. Sehingga default baliknya apa ya? Udah deh main sama teman lagi, nongkrong lagi dan lain gitu. Dan begitu. Relate nggak tuh? Enggak, kalau di saya enggak ya. Enggak tahu kalau di teman.
Berarti Mbak Nat, dengan kita sudah masuk di tahun 2026 dengan otomatis isu perdagangan bebas itu juga ngeri juga. Dan ini sepertinya kita sedang berproses pelan tapi pasti, entah kita terasa atau tidak, suka atau tidak suka, perubahan itu pasti akan datanglah ke Indonesia pada akhirnya nanti. Bagaimana Mbak caranya as a person? Ya, ini dari kacamata Mbak Nat nih sebagai seorang psikolog yang kliennya banyak banget nih teman-teman. Jadi as a person, bagaimana kita membanding? Itu kan tidak ada kata terlambat untuk kita mau apa namanya mungkin sadar gitu ya, atau membenahi diri gitu. Misalnya, kok aku ini orangnya gampang banget marah ya. Padahal sebetulnya nggak salah apa-apa loh si orang lain ya gitu, tapi kok gampang meledak-ledak, dan a lot of case gitu. Sebetulnya apa sih Mbak? Soalnya tadi apa? Perdagangan. Apa tadi? Perdagangan bebas. Perdagangan bebas. Di bisnis kan pasti nanti akan ada asing masuk dan sebagainya. Otomatis teknologi akan mengikuti. Pasti tuh akan ada perubahan-perubahan cepat, dan kita suka atau tidak suka kan harus siap. Kayak apa sih Mbak caranya dari sisi psikologis? As a person kita jaga diri gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya nggak usah muluk-muluk ya Mas ya. Karena gini Mas, kalau kita pertanyaan itu kita jawab secara konteks teorinya, pasti jawabannya ya kita harus punya skill ini dan itu gitu ya. Nggak usah ke situ dulu gitu. Yang penting itu gini ya, setiap tahapan usia gitu kita punya tugas perkembangan yang kita harus tunaikan. Dan setiap tugas perkembangan ada challenge-nya gitu ya. Apa nih? Anak mulai kecil lah. Let's say anak masuk SD itu kita bahas tuh anak SD. Challenge-nya kalau dari TK mungkin masih dibimbing gitu ya. SD udah mulai nih, ada temanku yang punya ini ya, temanku nggak suka ini. Nah, sebenarnya dia sedang bertumbuh secara sosial dan konflik-konflik itu udah muncul. SMP juga sama, SMA juga sama, kuliah, challenge-nya juga apalagi remaja ya, challenge-nya mulai dari hormonalnya berubah, ya kan, emosinya berubah, keinginannya berubah. Itu dulu aja lah, tuntutan sesuai apa yang menjadi fitrah kita, sesuai usia kita. Karena kalau itu dipenuhi Mas, insya Allah itu harusnya nggak ada orang yang bermasalah sampai kayak bingung harus apa, bagaimana ngadepin apa, seperti itu. Memenuhi itu harus memang ada pendampingnya, ya, keterlibatan orang tua dan dukungan lingkungan itu penting. Kompleks berarti ya? Iya. Kompleks. Nggak mungkin. Tidak bisa sendirian begitu ya? Nggak mungkin. Makanya tadi aku tanya usia ya. Let's say kita bilang usia kita berapa? Let's say kita bilang 30 ya. Nah, di usia 30, Masnya kan apa tugasnya? Ayah, ya kan? Sebagai ayah, sebagai suami, gitu ya. Bekerja juga, ya mungkin ada bantu keluarga, mungkin ada punya komunitas apa yang you are part of community, gitu ya. Itu kan kamu berarti udah berfungsi secara bagus, fully function personnya udah jalan. Ada laki-laki di 30 tahun dia tidak berfungsi apapun. Ayah juga enggak, jadi suami juga enggak, punya istri loh, ini punya anak ya. Ini juga enggak deh. Itu. Jadi nggak usah ngomongin kejauh secara filosofinya dulu, visionernya dulu, tapi lebih ke lu udah bener belum di usia yang sekarang? Udah normal belum? Walaupun kita punya timeline hidup sendiri-sendiri ya. Kita nggak ngomongin 30 tahun udah punya motor, yang satu punya mobil, enggak kayak gitu. Tapi roadnya tuh udah sama, kayak kerja ya berpenghasilan. Jadi suami ya berarti ada tanggung jawab sebagai istri ya, ngedidik istri, memperhatikan, memberikan kebutuhan emosionalnya, nggak cuma uang aja. Kebutuhan emosionalnya apa? Lihat nih, istriku murung ya, diajak ngobrol, kenapa ya, ada apa, diajak deep talk gitu ya. Sebagai ayah nih, ini yang banyak missing nih ya, yang akhirnya menciptakan anak-anak yang aneh-aneh sikapnya. Ayah nggak ngerangkul anaknya gitu ya. Terus ibu lah. Si cilik itu urusannya ibu lah. Dan itu sering kali seperti itu. Padahal anak di atas 7 tahun itu butuh bapak, Mas. Laki-laki di atas 7 tahun, 7 sampai 14 tahun laki-laki sama bapaknya. Siap. Itu alert, dia ketawa dia ketawa karena dia tahu anak saya 8 tahun dan saya harus bekerja terus, itu dia ketawa. Mulia, pasti dia akan bilang. Benar Mbak, benar, karena nggak usah jauh-jauh. Kita nggak bilang kasus, contohnya saya aja. Anak saya masuk 8 tahun, ya kejutan juga bagi saya. Dulu dia hampir tidak pernah, ayah mau kemana? Temenin ya. Ayah sudah makan. Kerjanya gimana ya? Oh ya? Ya. Bagus dong. 8 tahun. Ikinya. Begitu dia masuk 8 tahun. Kepekaannya ini. Sampai bundanya sendiri dari dapur begini.
A lot of question yang mengarahnya ke saya. Iya. Ayah, boleh duduk di situ. Saya pegang handphone. Ngapain? Ya, duduk sama ayah. Oke. Seketika itu, sepersekian detik, ini apa? Ini anak saya ini apa nih? Fakta, saya tidak hanya karena Mbak Nadia nih, kemudian saya juga tak baik-baikin, enggak. Faktanya memang saya taruh. Karena saya sadar betul bahwa saat saya dengan anak saya yang hanya satu itu, kemudian saya harus pilih antara dia dan ponsel, kayaknya kok nggak adil banget. Iya. Karena gini Mas, dia itu anak usia 7-14 tahun, orang paling keren itu adalah ayahnya dia. Gitu. Makanya kalau ayahnya nggak ada, itu kalau laki-laki ya? Laki-laki. Kalau ayahnya nggak ada, sering nggak dengar cerita anak yang bilangnya kayak gini, oh iya masku tuh gini, di repeat. Kalau ayahnya nggak ada, biasanya dia mengidolakan kakaknya dia. Nah, artinya memang dia butuh banget figur itu, gitu. Untuk apa ya? Untuk dia contoh. Nanti misalnya nih, Masnya pakai topi gitu. Ayahku pakai topi itu keren ya. Indeed, betul sekali. Bahkan tas begini pun dia minta sekarang buat ngaji. Gimana tuh ayahnya sebagai idolnya kalau dia nggak terlibat dalam kehidupan pertumbuhan anaknya. Cepat 7 tahun, 7 sampai 14 itu nggak lama kok. Sekarang bayangin deh, anak itu udah seharian di sekolah, paling ketemu kita juga malam kan, gitu loh. Paling ya Sabtu Minggu aja, ya be nice lah. Ya kalau bete udah tahan telan lah, gitu loh. Saya nice kok, tenang aja. Kok kayaknya udah stretching banget gitu muka banget ke saya. Saya jadi agak tegang-tegang gimana. Kalau anak perempuan, ini kan banyak juga yang anak perempuan ini justru yang menurut saya pemberitaan ngeri-ngeri sedap gitu. Ayah tiri, bla 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 bla, gitu kan. Anak perempuan ayah dan ibunya. Ya, kalau 0 sampai 7 biasanya anak kan masih sama ibunya ya, masih sama ibunya karena memang nurture-nya gitu ya. Tapi kalau udah 7 sampai 14 tahun biasanya anak perempuan tuh ibunya dan ayahnya juga gitu ya. Kenapa saya bilang perempuan, kenapa ayahnya dan ibunya? Karena nanti di usia 14 dia udah kenal cowok, dia udah tahu temen cowok, dia akan tahu pattern how cowok memperlakukan. Seperti ayahnya dia. Iya. Itu penting banget. Belum lagi kalau hormonal ya. Betul. Misalnya dia baru menstruasi pertama kali, yang dicari nggak mungkin ayahnya. Oke, benar dong. Ibunya. Betul. Gimana caranya kan gitu. Kenapa perlu ibunya? Karena memang perempuan perlu sisi perempuan. Belajar dari ibunya. Ya anggaplah seorang yang saya maksud ayahnya yang manly, ibunya yang memang seorang perempuan gitu loh. Jadi memang bisa mengisi ke diri anak perempuan tadi itu. Karena ini sangat relate banget. Nggak tahu ya. Anak perempuan yang dideketin cowok gampang itu berarti dia kurang deket sama ayahnya. Deket kok Bu, ayahnya ya deket fisiknya. Tapi nggak ada tuh value ayah yang ditanamin. Value itu bukan gini, kamu nanti hati-hati ya, jangan ini hati-hati, bukan. Tapi lebih ke nggak usah lah, misalnya kayak kalau kita makan di resto pas waktu dikasih tuh piringnya, sajiannya udah dikasih, bilang makasih ya. Ya value sederhana, tapi itu butuh seperti itu. Penting itu Mas. Teman kita mereka back to basic berarti ya. Back to basic itu adalah ya kalau kita baca di sosial media, berita di televisi atau tayangan-tayangan di mana baca artikel apa yang terkait dengan perubahan pola perilaku anak yang kemudian dia menjadi preman seketika, yang masih usia belasan, yang kemudian dia menyakiti orang tua dan lain sebagainya. Bullying di sekolah, dia menjadi bandel banget, badung dan gak kenal jenis kelamin ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, back to basic kayaknya. Mungkin perlu juga dipertanyakan bagaimana pola asuh dan peran orang tua di dalam rumah. Dan para orang tua juga kayaknya juga harus ngacak juga nih, sudah bener nggak? Ada terlambat nggak sih Mbak? Sebetulnya misalnya ini anak sudah 13-14 tahun begitu, orang tua menyadari ini salah nih. 13-14 masih bisa ya. Ya bukan kata terlambatnya gimana ya, ibaratnya kita mau ngebentuk barang yang udah jadi itu mau diulang polanya, diganti bentuknya kan memang nggak gampang ya. Kadang-kadang nggak gampang ini bikin orang tuh menyerah. Tadi itu yang tadi awal nggak gampang bikin orang udah kata serahkan ke ahlinya aja, kasih ke banyak anak yang dipondokin karena orang tuanya nggak bisa ngasuh, ya kan. Banyak anak yang mungkin dimasukin ke satu
tempat untuk membentuk anak supaya seperti ini karena memang orangnya nggak bisa. Itu kan bentuk upaya orang tua menyadari bahwa oh ya kayaknya aku harus berubah nih, harus ada yang aku rubah gitu. Walaupun aku nggak bisa, aku upayakan dengan cara yang lain, dirubah dengan yang lain. Seperti ngobrol lah berarti. Kalau misalnya memang yang nonton kita ini anaknya sudah terlanjur matang, sudah terlanjur gede gitu, ngobrol lah. Iya, betul. Bicara, ajak bicara. Kalau misalnya memang dia sudah di atas 17 berarti ngobrol secara gede gitu. Selalu bilang ya, kalau orang tua itu jangan seperti supervisor ke setuju saya. Pertanyaannya setuju banget. Udah belum? Udah dikerjain belum? Yang ini udah ditaruh di mana? Ini setuju banget saya. Itu kayak checklist mau KPI-nya. Tapi lebih lihat face to face-nya gitu ya. Dan kalau udah anak udah besar jangan terlalu cerewet jadi orang tua. Nanti nggak disukain. Gitu. Kadang kita harus wait and see dulu. Kita melihat makhluk yang memang sedang bertransisi apalagi 13-18 gitu ya. Kita lihat dulu, oh ini kayaknya bisa nih kita masuk. Bahkan kita harus tahu, aku pernah ngomong sama dia di saat masuk itu saat apa. Nggak perlu ke psikolog. Amati sendiri, psikolognya juga butuh waktu observasi. Amati sendiri, oh iya pernah sih aku ajak dia keluar makan yang kesukaan dia, terus enak tuh ngobrolnya. Oh gitu. Aku senengannya cewek misalnya, aku beliin skincare yang dia mau, terus akhirnya aku bisa ngobrol. Ya lewat itu. Ya lewat itu. Gak usah kayak bahasa cewek geradakan segala, terus pokoknya deket-deket sesuatu lihat sesuatu langsung ngomong aja. Gak usah, kita lihat dulu gitu. Kalau kita tetap mau anak kita sama kita. Kayak gitu. Kalau tetap mau anak kita sama kita kan. Banyak banget Mas, kasus 20, 25 yang dia bilang apa masalahnya apa, inner child, luka masa kecil, kecilnya dibentak-bentak, kecilnya diperlakukan kasar sama orang tuanya, seperti itu. Harusnya ya, kalau menurut saya ya, harusnya kita ini kan udah di zaman teknologi. Let's say kita lihat positifnya lah. Dulu orang tua kita masih PUC banget, nggak ngerti gitu ya. Sekarang ada teknologi apa yang nggak bisa kita sama kok. Iya. Orang tua kita PUC memang dulu. Benar, karena kan itu bisa hal yang bisa dipelajari. Ya, kita sekarang nggak bisa loh menerapkan apa yang orang tua kita terapkan ke anak kita. Gitu. Nggak bisa ya Mbak ya. Betul. Karena memang ya beda generasi kayaknya. Kalau saya pribadi ada poin-poin yang tetap PUC. Oh iya. Ada strengthnya juga. Mereka membentuk karakter dan mental juga. Gitu. Family value, kita punya family value beda-beda. Nah, saya yakin tiap orang punya family value-nya itu beda-beda. Ada yang mungkin dari sisi moral, kayak misalnya pokoknya di rumah kita itu terima kasih, maaf, dan tolong itu tidak boleh enggak. Nah itu kan family value. Ketika itu tidak ya orang tua lebih keras gitu ya. Ada yang nilai family value-nya mungkin spiritual, mungkin ada nilai-nilai spiritual yang wajib dilakukan. Ya mungkin itu boleh. Jadi anak tuh juga nggak kosong tumbuhnya gitu. Kalau family value saya masih agak strength ya, karena nggak bisa ditawar. Strengthnya pun juga tahu diri, gitu ya, nggak langsung kayak gimana. Tapi untuk yang lain, boleh mungkin agak gentle. Tapi kalau saya full gentle, aku rasa nggak kebentuk ya. Gentle jadi gentle parenting yang apa sih deh? Adik mau apa? Malah saya bouncing jadinya ke anak karena dia ya kayak tadi yang saya cerita, ketika anak ibaratnya di kudang di usia yang dewasa, kamu maunya apa, pengen pindah kemana, nggak anaknya juga nggak tahu, tujuannya apa gitu loh. Ini menarik. Itu. Setiap tamu yang datang ke sini kan banget begini kayaknya waktu 30 menit itu nggak cukup karena ya. Menarik sekali. Tapi kalau over 30 menit nanti saya kena cas katanya begitu. Iya. Ini podcast yang menarik dan saya yakin part per part dari apa yang saya tanyakan dan dijawab banget. Perempuan belum kita bahas. Waktunya sudah masuk di dalamnya tadi secara garis besar karena kan back to basicnya adalah family. Siap. Nggak terima perempuan, nggak terima laki-laki, back to basicnya adalah family. Dari itu yang tadi di highlight ya. Justru itu yang tak dapat malahan. Kita hanya ngobrolin perempuan. Iya. Boleh. Back to basicnya ada di keluarga. Saya yakin part per part akan menjadi bagian dari yang dicermati banget oleh teman-teman kata mereka dan ya belajarlah lagi, berkacalah bahwa sebetulnya kalau kita bisa self reminder dengan baik, misalnya yang Muslim ya bacalah Al-Quran kembali, untuk sholatlah kembali, mungkin untuk yang beragama lain beribadahlah dulu, dekatkan dengan Tuhan untuk tahu sudah betul atau belum nih kita, sosial kita komunikasinya dengan sesama sudah baik belum sebelum kita memvonis orang lain begitu dengan Anda A, Anda B, kamu C, apalagi ke
keluarga sendiri begitu, Iya. pasti akan fatal banget. Oke. Mana sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Dan kita akhirnya terwujud di hari ini dan semoga Benar, setelah semoga manfaatnya iya, terus nah itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya berharap manfaat ya. Jadi nggak semua omongan saya ini cocok untuk orang gitu ya. Nggak semua ini fit in dan nggak semua ini seperti kayak pasal yang harus dituruti gitu ya. Tapi balik lagi, psikologi human behavior ini fit in ke individu, ke budaya kita gitu ya, ke value kita. Pelajarilah dulu dirimu sendiri. Iya, cocok. Ini tuh obrolan kita sebagai insight aja. Kalau yang dapat insight, kita berharapnya dapat insight ya. Semua harusnya. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau memang enggak tuh kayaknya anakku aman-aman aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak ada bapaknya aman-aman aja. Aduh, ya nanti mungkin utang pengasuhannya gitu ya. Kalau bapaknya nggak ada gimana? Ada masnya, ada kakeknya, ada pamannya gitu kan ya. Harus seperti itu. Oke. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Kita pasti akan ketemu lagi dengan mana dia di lain kesempatan dengan tema yang berbeda mungkin ya. Boleh. Panjang. Amin, amin, amin. Kita episode yang lain, teman-teman mereka. Sampai jumpa. Oke.